Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Nih, buat menyemangati pagi ini Bapak ada sebuah pantun buat kalian. Makan soto babat di warung Cemamah. Tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah. Oke, baik anak-anakku. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar, yaitu pelajaran tematik muatan pelajaran IPA dengan materi hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Anak-anak Bapak semuanya berbicara tentang makhluk hidup, bahwasanya makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem pasti akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Makhluk hidup akan saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup tersebut dalam sebuah ekosistem dinamakan simbiosis. Nah, lalu apa sih Pak simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, anak-anakku semuanya, simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Ada bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan. Sedangkan lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Contoh lainnya ada ikan badut dan anemon serta kerbau dan burung jalak. Kita lanjutkan simbiosis yang kedua. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu nak simbiosis komensalisme? Nah, simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dengan kata lain, makhluk yang satu untung, makhluk yang satu lagi tidak untung, tidak rugi. Itu bahasa yang lebih simpelnya. Contohnya apa Pak? Contohnya ada ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena keberadaan ikan remora. Contoh lain ada nggak sih Pak? Ada. Contoh lainnya yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. Masuk ke simbiosis yang ketiga. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Dengan bahasa simpelnya, yang satu untung, yang satu lagi rugi. Nah, ini dinamakan simbiosis parasitisme. Contohnya ada nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah dari manusia. Sedangkan si manusia itu dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lainnya masih banyak lagi, seperti ada kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inang.
Nah, itu penjelasan mengenai ketiga simbiosis. Baik, anak-anak semua, tadi kalian telah mendengarkan penjelasan mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, atau dengan kata lain, kalian telah mendengarkan tentang simbiosis. Nah, untuk kalian semua, setelah mendengarkan ini, silahkan kalian baca-baca kembali buku penanya halaman 117 dan 118. Nah, buat kalian semua, insya Allah di minggu depan kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran penilaian akhir semester. Jadi pesan buat kalian semua dari Bapak, tetap semangat belajarnya, baca-baca bukunya ya, dan tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan nanti di semester berikutnya kita bisa tatap muka di sekolah. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.